Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada saat ini, di minggu kedua ini kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur kalau sampai hari ini karena anugerah-Mu kami masih hidup, kami masih diberikan kuat, dan kami masih dipelihara, dan kami sangat bangga punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami benar-benar mengerti firman-Mu dan kami dapat lakukan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi demikian. Langit dan bumi yang baru, dan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada malam hari. Pada saat itu langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-anasir akan dilebur dengan dibakar panas yang membara. Juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Selanjutnya, dengan terleburnya semua hal ini, betapa perlunya kamu ada dalam perilaku yang kudus dan saleh, sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan dilebur dengan dibakar oleh api, dan anasir-anasir akan dilelehkan dengan dibakar panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang di dalamnya kebenaran tinggal tetap. Oleh sebab itu, hai yang terkasih, selagi menantikan hal-hal ini, berusahalah agar didapati oleh Dia ada dalam damai sejahtera, tanpa noda dan tanpa cela. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir-akhir ini ada banyak tanda-tanda yang kita lihat, ya, virus terus berlanjut, bukan semakin berkurang, semakin bertambah, juga kejahatan semakin bertambah, berbagai macam kesulitan sedang terjadi, dan itu semua penggenapan firman Yahweh yang Tuhan Yesus katakan menjelang kedatangan yang kedua kalinya, Dia akan memunculkan berbagai tanda-tanda dan juga akan terjadi berbagai hal di dunia, termasuk tadi yang kelaparan, penyakit, dan berbagai macam kejahatan. Hari ini saya berikan temanya, sambutlah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan hidup benar. Sambutlah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan hidup yang benar. Dipertegaskan di sini bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri malam. Kalau pencuri datang, tidak ada yang memberitahu kalau dia mau mencuri. Tiba-tiba dia datang. Nah, begitulah digambarkan kedatangan Tuhan Yesus itu akan datang dengan tiba-tiba. Persoalannya, kalau dia datang, tiba-tiba datang kepadamu, apakah engkau sudah siap? Kalau engkau sudah siap, itu bagus. Tapi kalau engkau masih hidup di dalam dosa, di dalam hal yang tidak berkenan kepada Yahweh itu, maka engkau akan tertinggal, dan engkau tidak akan dibawa masuk ke dalam kerajaannya, dan engkau pasti dipersiapkan masuk dalam penghukuman yang kekal. Maka untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama-tama, kita harus hidup kudus dan saleh. Kita harus hidup kudus dan saleh. Di ayat yang ke-11 dikatakan, selanjutnya dengan terleburnya semua hal ini, betapa perlunya kamu ada dalam perilaku yang kudus dan saleh.
ditegaskan di situ. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 berbunyi demikian. Sebaliknya, sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, hendaklah kamu juga sama, dijadikan kudus dalam setiap tingkah laku. Sebab tertulis, jadilah kudus karena aku adalah kudus. Jadi syarat kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang pertama, kita harus hidup kudus dan benar. Sekali lagi, kita harus hidup kudus dan benar. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa bertemu dengan Yahweh itu. Yang kedua, kita harus hidup di dalam damai dengan semua orang. Sekali lagi, kita harus hidup damai dengan semua orang. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 yang berbunyi demikian, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan, yang tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jangan bermimpi kau bertemu dan diangkat masuk dalam kerajaan surga jika engkau masih membenci orang lain, jika ada kepahitan di hatimu terhadap sesamamu, engkau tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kalau Dia datang. Maka berdamai. Kan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimanapun kejahatan orang kepadamu, belajar mengampuni sebagaimana Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini juga satu pelajaran bagi kita. Yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam kerajaannya atau siap menyambut kedatangannya. Lakukanlah perintah-perintahnya. Sekali lagi yang ketiga, lakukanlah perintah-perintahnya. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya, yaitu kita bisa masuk dalam Yerusalem baru. Caranya apa? Kita harus betul-betul melakukan perintah Yahweh itu. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Kalau misalkan ada 10 perintah Yahweh, ada satu yang tidak kau lakukan, tetap kau tidak akan masuk dalam kerajaannya. Karena itu lakukan dengan benar. Yang keempat, apalagi yang harus kita lakukan, yaitu di dalam persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus membuang segala dosa-dosa yang mengikat diri kita. Sekali lagi, buang segala dosa-dosa yang mengikat dirimu. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-2, Wahyu 21 ayat 8 yang berbunyi demikian. Namun bagi yang pengecut, juga bagi para yang tidak percaya, dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, bagi para penjinah, bagi para penyihir, bagi para penyembah berhala, bagi semua orang pendusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang yang adalah kematian kedua. Ditegaskan di sini, orang yang masih hidup dalam dosa yang dijelaskan di sini, pengecut, yang tidak percaya, perusak, pembunuh, penjinah, penyihir, penyembah berhala, berdusta, semua masuk dalam lautan api, yaitu neraka. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, engkau harus belajar lepaskan kebiasaan-kebiasaan burukmu dari dosa-dosa yang kamu tahu itu dosa, jangan pertahankan. Yang perlu kau pertahankan imanmu, yang perlu kau pertahankan kebenaran dan kekudusan sesuai dengan kehendak Yahweh itu. Nah, yang kelima, apalagi yang harus kita lakukan,
yaitu berjaga-jaga setiap waktu. Sekali lagi, berjaga-jaga setiap waktu. Kalaupun dia datang misalkan hari ini, atau besok, atau lusa, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, kapanpun dia datang, kalau engkau berjaga-jaga setiap waktu, siap sedia, maka engkau akan diangkat bersamanya. Dalam Matius 24 ayat 42 yang berbunyi demikian, karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Tadi dikatakan kedatangannya seperti pencuri, datang dengan tiba-tiba. Persoalannya bukan datangnya dengan tiba-tiba. Apapun, kapanpun yang dia datang, kalau engkau sudah siap berjaga-jaga, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau engkau sudah siap dan berjaga-jaga, pasti kau diangkat bersama dia masuk ke dalam kerajaan Elohim itu. Jadi, jangan hanya engkau berjaga-jaga untuk besok aku makan apa ya, aku siapin makanmu esok, aku siapin biaya hidupku, siapin untuk keperluan sehari-hari, tapi kebutuhan rohanimu kamu tidak siapin. Engkau tidak siapkan dirimu kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepadamu untuk menjemput kamu. Jadi coba belajar berjaga-jaga setiap waktu. Yang terakhir, apalagi yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, hiduplah di dalam kasih, dan kasih itu dipraktekkan. Hidup dalam kasih dan kasih itu dipraktekkan. Jadi bukan hanya bilang kasih, tapi tidak ada tindakan. Di dalam Matius 25 ayat 34-36 yang berbunyi demikian. Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu melawat aku. Aku dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Di pertanyaan berikutnya, orang yang benar itu berkata, kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, di penjara? Tuhan Yesus jawab, apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Jadi kalau engkau ingin diangkat bersama dengan Tuhan Yesus itu, hiduplah dalam kasih, menolong sesamamu tanpa pamrih, tidak perlu lihat siapa dia, latar belakangnya, dosanya seperti apa. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya, memberikan hidupnya kepadamu untuk menebus dosamu, begitulah kasihmu kepada orang-orang di sekelilingmu, supaya engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi pada kesempatan ini, jangan sampai kita mengatakan aku pengikut Tuhan Yesus, tapi dalam hidup sehari-hari engkau tidak hidup kudus, tidak hidup benar. Engkau tidak ada damai sejahtera, engkau melanggar perintah-perintahnya. Engkau tetap hidup dalam dosa, engkau tidak berjaga-jaga, engkau tidak ada kasih, maka engkau pasti tertinggal. Jadi supaya engkau diangkat, ketika datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kapanpun dia datang, dimanapun engkau berada, tetaplah hidup dalam kekudusan, hidup dalam damai sejahtera dengan setiap orang, lakukan perintahnya, buang segala dosa-dosa yang masih mengikat dirimu, berjaga-jaga setiap saat, dan hidup di dalam kasih, berbuat kepada sesamamu. Sebagai ayat terakhir yang saya ambil dalam Wahyu pasal 21 ayat 7 yang berbunyi demikian, siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk hidup di dalam kekudusan, berdamai dengan semua orang, hidup di dalam kasih-Mu, melakukan perintah-Mu, dan kami boleh mengasihi siapa saja yang ada di sekeliling kami.
Kami tahu hal ini bukan hal yang mudah kami lakukan, tapi kami percaya karena ada Roh Kudus yang menolong, menguatkan, memberikan kuasa kepada kami, maka kami mampu melakukan itu semua berkat pertolongan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami. Kuatkan setiap anak-anak-Mu dalam menghadapi segala keadaan, supaya mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak-bapak, kuatkan, hiburkan di dalam mencari nafkah supaya tetap bersemangat. Baik ibu-ibu juga yang mengurus anak, mengurus keluarga, rumah tangga, berkati juga. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, Engkau berkati semua. Kami serahkan juga ke dalam tangan Bapa seluruh hamba-hamba-Mu, kuatkan, hiburkan. Baik anak-anak-Mu yang sedang mengalami berbagai masalah, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka, Engkau berikan kemenangan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah kuatkan. Begitu juga seluruh keberadaan bangsa dan negara kami ini, jagai, pelihara semua. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati kita semua. Amin.